Aya Susi Damayanti, seorang guru honorer di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuka kelas belajar mengajar gratis untuk anak-anak yatim dan duafa. Tak hanya kelas belajar bagi anak-anak, Aya juga menghadirkan kelas membuat kerajinan tangan bagi orang tua murid untuk memberikan penghasilan tambahan kepada mereka. Aya Susi Damayanti, seorang guru honorer, mencoba meningkatkan kualitas hidup puluhan anak yatim bersama orang tua mereka di Kampung Salimah, Bogor, Jawa Barat. Melalui sebuah rumah bernama Istana Yatim Piatu dan Duafa Baitul Quro, ia bersama sang suami memberikan kelas belajar secara gratis. Setiap hari, Aya dan sang suami memberikan berbagai pendidikan formal untuk anak-anak di kampung ini. Tak hanya anak-anak, Aya juga mengajak para orang tua dari anak-anak duafa untuk membuat kerajinan tangan yang hasil karyanya dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pasalnya warga di Kampung Salimah ini sebagian besar mata pencahariannya adalah petani dan buruh serabutan. Meski bekerja hanya sebagai guru honorer, namun hal tersebut tidak menghilangkan semangat Aya dalam memberikan pendidikan dan harapan bagi anak-anak dan warga di kampungnya. Ia percaya warga di Kampung Salimah juga mampu bersaing dengan warga di kota-kota besar. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Aya Damayanti selaku pegiat pendidikan sekaligus pendiri dari Istana Baitul Quro. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mbak Aya, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak? Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah baik. kita sebelumnya mengapresiasi dulu nih apa yang dilakukan Mbak Aya dan teman-teman di Istana Baitul Quro untuk memberikan pendidikan gratis ya bagi anak-anak di daerah Bogor di sana yang memberikan harapan juga untuk masa depan mereka. Nah, boleh diceritakan Mbak Aya, ini idenya dari mana? Siapa yang menginspirasi Mbak Aya untuk membuat kelas belajar secara gratis ini ya? Tadi kita lihat kalau nggak salah ada puluhan anak-anak di sana. Siapa Mbak yang menginspirasi Mbak Aya? Kalau untuk menginspirasi mungkin memang ya tuntunan agama ya maksudnya. Kalau sebelumnya memang belum pernah terpikir Ayah akan mengurusi anak-anak yatim atau membuat kelas belajar seperti ini. Karena memang awalnya itu berawal dari sebuah temuan sih Pak sebetulnya. Memang Ayah dari sejak sekolah ngajar ngaji di kampung ini setiap habis maghrib. Nah, mulai adanya pergerakan Baitul Quro ini dari 2017 sebetulnya. Itu diawali dengan sebuah temuan sebetulnya. Temuan di mana Ayah menemukan murid Ayah sendiri memang kondisinya yatim. Saat itu dia sampai tidak ada nasi di rumahnya untuk makan gitu. Itu sampai sebegitunya. Nah, oleh karenanya Ayah tergerak sendiri untuk bagaimana caranya agar bisa membantu mereka ini, dan di sini pun beberapa anak yatim ada yang putus sekolah memang. Nah, awalnya hanya hal biasa mungkin Ayah membuat sebuah gerakan, ada pembelajaran tanpa ada gedung waktu itu 2017. Gedung saja tidak punya. Ayah hanya gelar tikar dengan anak-anak belajar baca buku, memberikan materi kepada anak-anak, terus mengaji juga. Nah, itu dari kita gelar tikar dengan langit sebagai atapnya, bumi sebagai lantainya gitu, belum punya gedung. Dan kami terus berjalan, hujan kehujanan, panas kepanasan, itu selama beberapa waktu ya. Ayah memutuskan sampai meminjam dana. Ya mungkin di sekolah tahu banget, di sekolah Ayah tempat mengajar. Karena memang profesi Ayah sendiri adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah SMP negeri di Parung Panjang. Alhamdulillah. Nah, Ayah sampai meminjam dana koperasi ke sekolah. Untuk apa Bu Ayah? Ayah lumayan agak besar minjamnya. Yaitu untuk mendirikan ala kadarnya saung. Yang mungkin Bapak bisa lihat di tayangan ya. Kondisinya mungkin namanya Istana Yatim, tetapi profil tempatnya mungkin bisa dilihat dari ornamen kayu mungkin atau bambu. Nah, memang baru mampunya seperti itu. Berpikir pinjam dana ini untuk sekedar meneduhi anak-anak awalnya, bukan
belum terpikir maksudnya membuat panti atau membuat sebuah wadah untuk anak-anak yatim, belum waktu itu. Ya memang hanya terus berjalan, akhirnya ayah punya teman yang punya keahlian di bidang matematika, di bidang bahasa Inggris, di bidang agama, itu mereka mau bantu ayah juga. Karena memang saat ini anak-anak yang ayah bina di Istana Yatim Piatu Duafa Baitul Quro ini ada 121 anak, Pak. Dan itu umurnya beragam, dari umur 1 tahun sampai 15 tahun saat ini ya. Saat ini. Dan binaannya bukan hanya anak-anak yatim, juga duafa lansia. Nah, mungkin dari tayangan tadi juga bisa dilihat. Ayah dari 2017 dari mana membiayai anak-anak. Nah, alhamdulillah memang sambil ngajar mungkin karena masih ada waktu pulang ke rumah, ayah menyempatkan waktu itu untuk berjualan. Bisa dibilang ayah memang jualannya online. Jualan online dari 2015 sudah punya, maksudnya punya toko online atau berjualan online walaupun kecil-kecilan gitu. Memanfaatkan waktu setelah mengajar gitu, Pak. Nah, dari hasil jualan online itu 2017, karena melihat banyak sekali anak-anak yatim dan juga duafa yang ya kami tahu, kami dari Panjang Bogor, kami sebetulnya dekat ya dengan ibu kota, tetapi pada kenyataannya kan memang masih banyak sekali warga masyarakat yang perlu dibantu karena keterbatasan SDM, dan juga di sini juga jarang sekali mata pencaharian seperti pabrik-pabrik itu adanya, ladang sawah, sulit sekali mencari mata pencaharian di sini. Akhirnya ayah meminta ridho dari suami, bagaimana kalau dari hasil jualan ini yang sudah kita rintis diikhlaskan diri, dihibahkan semuanya untuk keberlangsungan anak-anak yatim gitu. Karena memang banyak sekali, Pak, bapak-bapak gitu yang meninggal di usia muda sehingga meninggalkan anak-anak mereka, maksudnya ditinggal meninggal ya, dalam usia sangat-sangat kecil gitu, sangat kecil sampai 1 tahun pun ada gitu, banyak sekali. Nah, mereka datang ke ayah meminta tolong, meminta bantuan, dan mereka pun siap untuk dididik, siap mindsetnya untuk ya mindsetnya juga kita pelan-pelan, namanya juga orang yang dalam keadaan ditinggal sesosok yang sangat penting dalam kehidupan mereka gitu. Bahkan ada yang dari bayi tidak pernah lihat ayah ibunya. Jadi peran ayah juga di sini bukan hanya membantu secara ekonomi. Jadi hasil dagang itu diridhoi oleh suami untuk semuanya dihibahkan kepada anak-anak yatim. Baik. Nah, kami hanya bisa memberi seminggu sekali di kegiatan Jumat Berkah. Baik. Jadi awalnya ini dari panggilan hati ya, kalau saya dengar cerita dari Mbak Aya. Dari awalnya itu guru mengaji, kemudian melihat anak-anak didik Mbak Aya yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, sosial, bahkan sekolahnya, sehingga ada panggilan yang mendorong Mbak Aya untuk memberikan lebih lagi kepada anak-anak, sampai hasil penjualan Mbak Aya pun rela diberikan untuk membiayai atau mengelola istana ini ya, dalam memberikan pendidikan anak-anak bagi di kampung di daerah Bogor ini ya, di daerah Parung. Baik, lalu seperti apa Mbak perubahan anak-anak yang sudah mendapatkan ilmu yang ada di istana ini Mbak? Tapi ditahan dulu Mbak Aya karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Aya Damayanti, penggiat pendidikan selaku dan juga pendiri dari Istana Baitul Quro. Mbak Aya, tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengar cerita luar biasa dari Mbak Aya yang membangun Istana Baitul Quro ini ya, di mana anak-anak yang dari kaum duafa bisa menimba ilmu dengan luar biasa. Nah, ada info juga yang saya mendapatkan dari Mbak Aya bahwa ada belasan anak-anak didik dari Mbak Aya ini yang putus sekolah dan menimba ilmu di istana ini. Lalu bagaimana sejauh ini perubahan anak-anak tersebut? Apakah mereka
punya mimpi-mimpi barukah atau punya karakter atau skill yang benar-benar bisa terlihat kembali setelah mengasah ataupun menimba ilmu di istana ini, Mbak Aya? Ya. Karena memang kenyataannya di Istana Yatim Piatu Duafa Baitul Quro ini beberapa anak, 13 anak itu tidak sekolah formal, putus sekolah ya, tidak melanjutkan lagi bahkan ke sekolah yang diwajibkan oleh pemerintah. Mereka tidak lanjut SMP. Itu menurut Ayah sih berat banget ngelihatnya. Karena Ayah kan juga mengajar di sekolah formal. Ayah pengen banget sebetulnya mereka sekolah formal. Tapi ya karena memang banyak pertimbangan sekali, Pak. Banyak pertimbangan sekali untuk sehari-harinya, jarak ke sekolah, bahkan untuk bisa bertahan hidup aja udah luar biasa mereka. Nah, perubahan dari anak-anak Istana Yatim Piatu Duafa Baitul Quro yang selama ini hampir 6 tahun dijalani, wah sangat banyak sekali, Pak. Pertama kali lihat anak-anak nih pas datang, mereka tuh dalam keadaan banyaknya melamun, banyaknya mata kosong, semuanya rasanya sudah selesai gitu. Bahkan ada yang ayah ibunya belum pernah mereka lihat, mungkin selesai bagi ayah lihat psikologi mereka juga. Ayah lihat satu persatu dari personal anak-anak ini, bagaimana cara memandang orang lain, bagaimana mereka bergaul. Bahkan ada yang awalnya mereka cuma bengong, miring kanan, miring kiri. Dan sekarang bahkan mereka udah mau menyatakan kepada dunia, karena mereka sering cerita ya di masyarakat. Mereka sering ditanya orang tua, mungkin di pergaulan mereka. Oleh siapa gitu, sering ditanya orang tua. Dan ayah memberikan jawaban, bilang saja nak, kalian punya orang tua. Ya orang tua bilang saja, ibuku, Bu Aya, ayahku, ya Pak Yayat mungkin masih terlalu dini sih Pak. Ayah juga kan usia ayah baru menginjak 30 tahun, alhamdulillah tahun ini. Ya mungkin ayah juga masih dalam proses belajar bagaimana cara parenting ke anak-anak gitu. Tapi minimal ayah menimbulkan rasa percaya diri karena kebanyakan di antara mereka rasa percaya dirinya hilang, mungkin sebabnya ditinggal orang tua itu tadi, Pak. Itu nggak mudah banget. Dan itu pelan-pelan. Dan mereka sekarang ini sudah berani, anak-anak Baitul Quro itu untuk lomba, bahkan ke tingkat kecamatan. Karena di Baitul Quro juga selain pelajaran umum, ada pelajaran tilawah, qiraat, seni baca Al-Quran. Mereka ikut-ikut lomba ke tingkat kecamatan, bahkan mereka juara dan berhasil. Itu prestasi yang luar biasa. Dan mereka sekarang mindsetnya tertanam, mereka butuh terhadap belajar. Nah itu menurut ayah perubahan yang sangat luar biasa. Mereka mau senyum, mereka mau membagikan ceritanya kepada ayah, dan itu adalah perubahan yang luar biasa. Karena awalnya tidak sama sekali, bahkan mengenal orang pun mungkin ragu. Bahkan ayah juga sempat beberapa anak yang putus sekolah, ayah sekolahkan kembali ya, ke sekolah formal. Dia tuh masih SD, dia menganggap udahlah, nggak ada bapak ini mau gimana hidup, mau terserah Tuhan saja mungkin gitu ya. Udah selesai, udah nyerah, dan ayah sekolahkan kembali dan dia mau. Itu aja udah merupakan hal yang luar biasa yang ayah lihat gitu dari anak-anak. Anak-anak mau merubah dari mentalnya yang mungkin tadinya down, sehingga memang mereka mau menjalani kehidupannya kembali yang berwarna. Karena sama, mereka pun kan generasi Indonesia yang mungkin orang lain tidak melihat ayah di sini di kampung ini, langsung melihat mereka. Dan itu tuh nggak mudah. Nggak mudah jadi mereka. Dan mereka tuh mungkin, ya mereka juga kan orang-orang pilihan dari Tuhan. Mereka ditakdirkan untuk kehilangan sosok orang tua dari sejak kecil, dan itu nggak mudah. Nggak mudah sekali menjadi mereka. Itu mungkin Pak perubahannya. Perubahan dari anak-anak, dan saya bangga
Ketika mereka mau tertawa, tersenyum, bergaul saja dengan sesamanya di wadah ini, itu udah prestasi yang luar biasa, Pak. Karena mental mereka itu benar-benar sebetulnya dalam keadaan lemah gitu. Baik, luar biasa sekali dari cerita yang kami dengar dari Mbak Aya bahwa ada perubahan besar ya dari anak-anak ini, terutama dari perubahan karakter, mindset, dan juga kepercayaan diri yang sudah mulai berubah ya, sudah mulai meninggi lagi untuk berani berbicara dan berani berinteraksi dengan sesama. Baik, sejauh ini kan Mbak Aya sudah banyak memberi ya, sudah banyak berkorban juga, sudah banyak rela memberikan waktu, tenaga, bahkan uang Mbak Aya juga rela diberikan untuk mengelola Istana Baitul Quro ini. Apa sebetulnya yang menjadi bensin ya, atau yang menjadi bahan bakar untuk Mbak Aya sehingga Mbak Aya terus mau mengelola, terus mau memberikan waktu, uang, dan tenaga untuk anak-anak ini? Apa sebetulnya kepuasan atau kebahagiaan yang Mbak Aya dapatkan ketika mengelola ini? Karena ini tentu tidak mudah sekali, sudah 6-7 tahun Mbak Aya terus melakukan hal ini. Karena komitmen itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Ya. Yang pertama pastinya lillahi ta'ala. Kalau bukan karena Allah, Ayah akan selesai dari dahulu juga. Kalau bukan karena tuntunan agama, mungkin akan selesai semuanya, tidak akan Ayah lanjutkan. Benar kata Bapak, gak mudah membuat hal ini bertahan di kegiatan ini, itu nggak mudah, Pak. Belum mungkin karena basicnya, kasabnya hanya seorang guru honor, mungkin hal yang tidak mungkin ya. Bisa gitu membiayai anak-anak. Banyak pertanyaan gitu dari orang sekitar. Tapi Ayah melihat lagi, satu pastinya karena agama kita sendiri, prinsip agama. Yang kedua, Ayah ngelihat kalau udah ngelihat mata anak-anak, udah ngelihat anak-anak, semuanya udah Ayah lupakan. Ujiannya, tantangannya, mungkin sedikit bebannya, Ayah lupakan itu semua, dan Ayah akan menghibahkan diri ini, bahkan sampai usia Ayah tutup pun di dunia ini, untuk anak-anak, Ayah akan terus mengasuh mereka sampai mereka mandiri, sampai mereka bisa membawa mereka sendiri, sampai mereka berhasil. Mungkin kalau udah melihat anak-anak, ya semuanya Ayah lupakan. Hal-hal tantangannya dan segalanya. Gitu. Baik. Jadi dengan melihat kehadiran anak-anak ini menjadi sebuah inspirasi ya, atau menjadi sebuah bahan bakar untuk Mbak Aya dalam melakukan hal kebaikan ini terus-menerus ke depan. Baik, terima kasih Mbak Aya telah berbagi banyak inspirasi bersama kami. Kita harapkan juga anak-anak bisa memiliki impian yang besar, mimpi-mimpi yang besar, dan berani juga untuk menggapainya berkat bantuan dan pendidikan dari Mbak Aya. Terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum. Salam untuk anak-anak di sana, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.